Atas kuasamu aku memohon ya Allah, izinkan aku mencintainya dan izinkan dia mencintaiku, dan kita saling menjaga untuk membawa cinta ini semata-mata hanya kepada Engkau, bukan kepada yang lain ya Allah. Jangan hancurkan masa depanku dan jangan hancurkan masa depannya dia. Jadikanlah cintaku dan cintanya ini untuk menyatukan cinta sempurna kepada cinta Engkau ya Allah. Assalamualaikum Mas Picis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Iya. Sekarang ini, kemarin kan sampean yang bertanya. Sekarang saya yang bertanya, boleh? Boleh. Sampai kan usia remaja ya ini ya. Iya. Ini coba jawab dengan jujur. Mulai kapan kamu merasa ada rasa cinta di lawan jenis kamu? Seingat kamu itu loh, usia berapa, antara usia berapa mulai ada rasa tumbuh perasaan cinta itu sendiri? Itu seperti itu. Sebelumnya kan seseorang itu kan masa kanak-kanak kan. Iya. Mendekati remaja atau mendekati balik lah dikatakan agama itu, munculnya rasa cinta lah, rasa mengagumi atau rasa ingin mencintai seseorang itu umur berapa kamu? Sekitar umur 14 sampai 15 tahun itu. Mulainya mendekati umur 14 itu? Iya. Mulai tumbuhnya itu? Iya. Terus rasa itu gimana? Tiba-tiba muncul sendiri atau bagaimana? Tiba-tiba aku kagum sama seseorang atau bagaimana? Iya, seperti itu. Seperti itu. Apa yang kamu lakukan, maksudnya itu membawa rasa itu, kamu bawa rasa kemana? Pertama kalinya rasa itu langsung mengagumi seseorang atau bagaimana? Langsung mengagumi seseorang pertama kali? Iya. Atau kamu mencintai pembelajaran atau apa? Bukan? Biasa aja, kalau dengan pelajaran itu biasa aja? Biasa aja. Tapi tiba-tiba ada rasa yang timbul dalam hati mengagumi seseorang itu? Iya. Nah, kamu tahu enggak, sebenarnya masa-masa itu awal seseorang memang tumbuhnya rasa cinta atau rasa keagungan atau mengagumi seseorang itu pada masa itu, umur 14 atau mendekati 15 itu. Sebenarnya ada rahasia di sini. Ada suatu rahasia di usia 15 tahun ini. Kalau saya dari guru saya mendapatkan begini. Umur 14 mendekati 15 itu memang umur persimpangan. Tahu enggak maksudnya umur persimpangan? Belum tahu sih. Umur persimpangan itu seseorang itu mau membawa rasa. Itu kan pertama seseorang timbulnya rasa cinta. Nah, rasa cinta ini kamu mau bawa kemana? Karena
awal perjalanan ini, awal perjalanan umur sekian ini adalah umur dimana rasa cinta kamu itu mau kebawa kemana. Kalau seandainya umur antara 14 ke 15 ini kamu bawa untuk mencintai lawan jenis, suatu saat cinta yang pertama ini umumnya orang, dia akan membekas di dalam hati. Ketika membekas, untuk membersihkan itu sangat sulit sebenarnya loh. Iya. Nah, seharusnya umur 14-15 ini harus digunakan tumbuhnya pertama cinta, itu harus cinta sesuatu yang benar-benar yang bermakna dan benar-benar yang pantas dicintai, begitu. Oh, itu contohnya seperti apa sih? Kayak kan Mas Wissi kan bilang cinta pertama itu biasanya membekas. Nah, itu seharusnya kita melakukan seperti apa gitu. Gimana? Agak keras. Kan cinta pertama itu kata Mas Pisces kan biasanya membekas. Nah, itu biar membekas yang baik itu kita harus seperti apa gitu, mencintai apa. Nah, karena saya terangkan kan, mencintai cinta pertama itu pasti akan membekas sekali, sangat membekas banget dan sulit untuk dihilangkan. Itu seperti itu. Iya. Lah, jangan sampai cinta pertama ini diberikan kepada sesuatu yang salah. Seharusnya cinta yang pertama itu diberikan kepada dan yang maha kasih sayang itu sendiri, atau Gusti dan Maha Suci itu Gusti Allah itu sendiri yang memiliki kasih sayang tanpa batas. Itu harusnya cinta kepada Allah, bukan cinta kepada sesuatu yang lain. Tapi kebanyakan orang menanam cinta pertama itu kepada cinta lawan jenis kan. Laki-laki mencintai perempuan, mengagumi perempuan, terus perempuan mengagumi laki-laki. Ini akan sangat membekas, akan membawa perjalanan anak remaja itu sendiri. Gitu loh. Nah, sebaiknya seseorang itu mencintai itu harus benar-benar pada takarannya. Cinta pertama itu memang jangan sampai salah memberikan cinta pertama itu. Makanya tadi saya jelaskan, cinta pertama harus diberikan kepada zat yang memiliki kasih sayang itu, zat yang abadi itu. Sadar atau tidak, bahwasannya kita itu selama mulai dari kandungan sampai kita lahir di bumi, terus kita berjalan seperti ini secara tidak langsung, kamu sadari maupun tidak sadari, ini wujud kasih sayang Allah itu sendiri kan. Iya. Tapi kebanyakan manusia atau kebanyakan masa-masa remaja dihabiskan untuk apa? Mencintai lawan jenis. Iya. Apalagi di zaman modern sekarang ini, gitu loh. Harusnya dia mencintai sesuatu yang pantas dicintai. Sedangkan remaja itu kadang berpikir cinta pertama itu kayak sudah menjadi suami istri, padahal masih tahapan saling mencintai, saling mengagumi. Iya. Ya kan? Kalau seandainya terjadi seperti itu,
ini akan merugikan masa depan anak remaja itu sendiri. Waktunya hanya habis diperuntukkan untuk saling tanya kabar, saling jalan-jalan, senang-senang di luar. Akan seperti itu kan. Padahal itu masa-masa emas. Karena yang tadi saya katakan, cinta pertama itu sangat membekas sekali. Itu bisa sampai cek sendiri nanti. Bahwasanya umur segitu, umur 14-15 itu tumbuhnya awal cinta pertama, dan ketika mencintai sesuatu itu sangat membekas. Dan untuk menghilangkan itu sangat sulit. Iya tak? Iya. Kalau seseorang anak remaja itu pertama yang dicintai itu Allah dan Rasulnya, sudah dipastikan rohanianya akan tertata, ketauhidannya akan tertata, dia akan berusaha menjadi hamba Allah itu sendiri yang benar, akan berusaha menjadi apa sih yang diinginkan Allah saya dilahirkan di bumi ini. Itu seperti itu. Makanya tadi kan umur 14-15 itu memang awal persimpangan seseorang mencintai sesuatu. Kalau mencintai ilmu, dia akan belajar dan belajar terus sampai nanti mendekati atau mencapai umur yang selanjutnya. Umur persimpangan lagi umur berapa? Umur 24 mendekati 25. Setiap angka ada 5-nya, itu sebenarnya umur persimpangan. Nah, makanya sebelum ini terlambat kamu mulai mengajak remaja ini, ketika kamu mencintai sesuatu yang salah, kembalikanlah cintamu kepada Allah. Itu. Karena nanti yang rugi itu kamu. Karena walaupun kamu mencintai lawan jenis, dia belum tentu menjadi jodoh. Apalagi dia telah masuk di dalam batinmu. Ketika telah masuk di dalam batinmu, itu akan membekas. Dan sedangkan ketika itu membekas, untuk menata tauhid itu akan usaha maksimal lagi untuk membersihkan itu. Bisa dipahami? Iya, bisa. Makanya hati ini yang pantas pertama dicintai adalah zatnya manusia itu sendiri. Jangan dicampur kepada yang lain. Kalau kamu mencintai Allah, otomatis kamu akan mencintai semua makhluknya. Tapi kalau kamu mencintai satu jenis makhluk, nanti kadang-kala kamu akan membenci yang lainnya. Tapi kan di umur yang 14-15 itu jatuh cinta itu kan hal yang normal ya Mas Bijes. Betul, karena itu perjalanan umur memang memasuki itu akan tumbuh itu semua orang. Gimana maksudnya? Nah itu kata Mas Bijes kan seharusnya kita harus mencintai Allah terlebih dahulu. Yang pertama. Nah, cara menindaknya itu kalau kita sudah mencintai terus Terlanjur mencintai seseorang gitu. iya, nah itu biar kita mencintai Allah terlebih dahulu itu seperti apa, gimana? Ya kamu harus begini, tatalah hatimu dengan berbanyak menyebut nama Allah. Hatimu itu, rasa hatimu ini harus sering menyebut nama Allah. Allah terus itu. Jangan sampai terputus. Kalau kamu tata seperti itu, suatu saat cinta itu akan tumbuh kepada Allah. Dan kamu akan melihat orang yang kamu cintai, mungkin bisa dikatakan anak remaja lah,
remaja atau anak remaja itu mencintai jenisnya kan? Iya. Nah, kamu mencintai seseorang atau mengagumi seseorang harus berlandaskan kepada keilahian atau mencintai karena Allah itu sendiri. Harus ada sekat bahwasannya, oh aku mengagumi dia karena itu ciptaan Allah dan alangkah indahnya dia. Tapi jangan kamu berhenti di makhluknya saja, tapi naikkanlah level kecintaanmu itu semata-mata mencintai sesuatu itu Allahnya. Dia yang menciptakan makhluk ini indah itu hanya Allah, ya kan? Iya. Tapi Allah juga bisa merubah ketika sesuatu yang bagus ini bisa menjadi buruk, ya kan? Iya. Pahami itu dulu. Dan ketika kamu memahami betul dan cintamu itu kamu serahkan kepada Allah. Kalau memang dia jodohku, tatalah antara rohaniku dan rohaninya dia. Semata-mata hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita Muslim, Iya. iya kan? Jangan berhenti hanya saya mengagumi dia, malah dia memerintah Allah. Ada kan yang memerintah Allah begini malah, ya Allah jadikanlah dia jodohku. Aku tidak mau yang lain. Seperti anu kan, kamu mengalami seperti itu. Terkadang kan seperti itu. Dia mencintai seseorang. Gimana? Ada yang dirasakan di dalam doanya orang itu, dalam doanya anak remaja. Memang terkadang unik sih kalau didengar malaikat itu, kayak apa ya, lelucon apa ini gitu loh. Zat yang maha suci diperintah, disuruh untuk menjaga cintanya. Ya Allah, jagalah cintaku kepadanya, jagalah cintaku sama cintanya biar terjaga ya Allah, jadikanlah dia jodohku loh. Kenapa kita harus memerintah Allah? Harusnya kita menyerahkan, ya Allah, kalau dia memang baik dan saya mengharap dia itu menjadi orang baik dan menjadi jodoh saya, tatalah rohani saya dan tatalah rohani dia, tatalah akhlak saya dan akhlaknya dia, jagalah saya dan jagalah dia dari nafsu-nafsu setan. Harusnya membuat sesuatu itu. Iya. Kalau memang dia itu tidak pantas untuk saya, untuk keimanan saya, malah menghancurkan keimanan, ketauhidan, keilahian saya, gantilah kepada orang yang lain yang lebih pantas untuk menata rohani saya, menata keimanan dari saya. Harusnya kan seperti ini, bukan langsung ngomong saja memerintah Allah, ya Allah, tolong ya Allah jagalah cinta saya dan cintanya biar abadi. Loh, Allah ini kamu anggap siapa? Emang kamu anggap membantu? Kamu perintah-perintah. Harusnya Allah itu menjadi penentu atau menjadi hukum yang mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kayak kamu menyerahkan kepada Raja yang Maha Tahu lah. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu. Atas kuasamu aku memohon ya Allah, izinkan aku mencintainya dan izinkan dia mencintaiku, dan kita saling menjaga untuk membawa cinta ini semata-mata hanya kepada Engkau, bukan kepada yang lain ya Allah. Jangan hancurkan masa depanku dan jangan hancurkan masa depannya dia. Jadikanlah cintaku dan cintanya ini untuk menyatukan cinta sempurna kepada cinta Engkau ya Allah, cinta Zat yang Maha Suci itu sendiri.
Harusnya kan begitu. Coba kamu pikir gimana? Memohon kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, lindungilah cintaku dan cintanya, jagalah cintaku dan cintanya. Itu bagi orang yang sudah mencintai. Tapi kalau belum mencintai, dia mencari Allah atau mencari Tuhan itu sendiri untuk dekatkanlah jodohku ya Allah. Sehabis didekatkan dia melupakan Allah. Gitu loh. Harusnya dia semata-mata mengabdi kepada Allah atau menanamkan cinta dulu kepada Allah. Habis itu ditanamkan keyakinan bahwasanya Allah akan membantu, Allah akan menolongnya karena sifat hamba ini sudah berserah diri. Ada keyakinan itu. Seperti itu. Gimana pendapat sebagai anak remaja? Ada pendapat lain atau memang umumnya begitu anak remaja? Iya, sepertinya seperti itu. Nah, itu harus dirubah. Konsep yang begitu itu salah. Ini menghancurkan masa depanmu. Jangan sampai kamu begini mengalami cinta buta. Kamu mengalami cinta buta. Iya. Kamu seakan-akan cintamu kepada lawan jenis si A ini, terus berpikir kamu sudah tidak ada cinta lagi, gitu. Sudah tidak ada cinta yang lain. Kayaknya ketika ketemu si A ini, udah cintaku habis untuknya, iya kan? Iya. Dia melupakan zatnya Mahsudi. Akhirnya cinta yang berlebihan kepada makhluk berdampak apa? Menghancurkan masa depannya. Seperti itu. Iya, maksudnya. Itu. Makanya hati-hati menanamkan cinta pertama itu harus kepada zatnya Mahsudi itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau memang sudah terlanjur mencintai lawan jenis, jangan melakukan cinta buta. Gitu, jangan sampai cinta buta. Itu biar kita tidak cinta buta seperti itu, bagaimana ya tindakan kita, Mas Bijis? Kita harus seperti apa gitu? Agar seorang tidak cinta buta, ya kita harus kembali tadi menanamkan cinta kepada Allah dulu, dan menganggap Allah itu benar-benar Tuhan, bukan benar-benar pembantu. Kita tidak boleh semena-mena memerintah Allah. Tidak pantas. Masa ada raja diperintah hambanya, ya kan? Coba kamu pikir, ada seorang raja, maharaja, seorang hamba sahaya ini memerintah rajanya, wahai raja, tolong jaga cintaku. Pantas enggak? Tidak. Kecuali seseorang itu menyerahkan, wahai raja, engkau yang lebih tahu mana yang terbaik untuk saya, maka hukumilah atau tolonglah saya agar kalau saya mencintai makhluk atau mencintai lawan jenis semata-mata hanya mencintai engkau, bukan mencintai yang lain. Harusnya begitu. Seperti itu. Makanya hal yang pertama, yang utama, hal yang pertama dan utama, saya ulang lagi, Ya. itu adalah sering-seringlah menyebut nama Allah itu sendiri di dalam setiap waktu, setiap saat, supaya hatimu diliputi asma Allah. Ketika hatimu diliputi asma Allah, kamu pasti akan didekatkan orang-orang baik,
akan dipilihkan dengan orang-orang baik. Ketika dalam kebersamaan saling mencintai, semata-mata hanya mencintai Allah itu sendiri, bukan mencintai yang lain. Pilihan itu karena itu menentukan masa depan sendiri. Seperti itu, ya. Iya. Sekarang nanti kedepannya coba renungi, benar atau tidak kita bahas ini. Jangan kau korbankan cinta pertamamu kepada seseorang, kecuali serahkanlah cinta yang kepada Allah. Itu seperti itu, ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Vici satu-satunya dan penjelasannya. Iya, sama-sama.